Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang makhluk, maka tidak ada satupun orang beriman yang mengingkari bahwa semua yang ada di dunia ini, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali pasti diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harus difahami bahwa tidak semua hal yang Tuhan ciptakan adalah hal yang disukai oleh Tuhan sendiri. Alasan Tuhan menciptakan itu bukan karena Tuhan suka dengan ciptaan itu, melainkan karena makhluk itu memang harus diciptakan sebagai penyeimbang. Sebagai contoh, Tuhan menciptakan keledai, tetapi di sisi lain Tuhan tidak menyukai suara keledai, sehingga Tuhan pun menjadikan suara keledai sebagai celaan bagi orang-orang yang berkata sombong dan merendahkan orang lain. Nah, akan muncul pertanyaan setelahnya, kenapa Tuhan menciptakan suara keledai tetapi Tuhan tidak menyukai suara itu sendiri? Disinilah keadilan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala yang Ia ciptakan tetap ada fungsinya meskipun tidak Tuhan sukai. Sama halnya dengan orang-orang kafir, meskipun Tuhan membenci orang-orang kafir, tetap saja orang-orang kafir itu diberikan rezeki oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu ditanya kenapa, ya karena Tuhan itu maha adil. Segala sesuatu pasti ada lawannya yang seimbang. Tentunya jika hal-hal yang baik itu harus ada, maka hal-hal yang buruk juga pasti ada. Dan itu diciptakan oleh Tuhan untuk mengimbanginya, meskipun Tuhan sendiri tidak menyukainya. Nah, ada satu makhluk yang dibenci oleh Tuhan dari sejak awal dia diciptakan. Bahkan saat dia diciptakan pun, makhluk ini tidak mau ataupun enggan tunduk kepada Tuhan. Inilah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan memang untuk tidak patuh dari awal mula ia diciptakan. Dia adalah syahwat, atau dalam bahasa kita sering kita sebut sebagai nafsu. Jadi sebetulnya terjemahan bahasa Indonesia tentang nafsu itu agak sedikit kacau, karena dalam bahasa Arab nafsun itu artinya adalah jiwa. Sedangkan kalau di dalam bahasa Indonesia, nafsu itu artinya adalah syahwat, keinginan manusia yang tersimpan di dalam hatinya, terbawa nafsu dan lain sebagainya. Itu adalah terjemahan yang agak sedikit kacau. Kata nafsu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, tetapi penerjemahan di dalam bahasa Indonesia agak sedikit keliru. Sehingga kita luruskan bahwa yang dimaksud dengan nafsu dalam bahasa Indonesia adalah syahwat di dalam bahasa Arabnya. Hawa nafsu, ya kita gampang saja pakai menggunakan kata hawa nafsu, sesuatu yang sudah kita ketahui, atau syahwat. Hawa nafsu atau syahwat adalah satu-satunya makhluk pembangkang dari awal diciptakan. Tidak seperti iblis misalkan, dia membangkang setelah ribuan tahun dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ribuan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ribuan tahun dia hidup bersama para malaikat di atas langit sana. Hawa nafsu atau syahwat adalah makhluk yang berbeda. Bisa dikatakan sebelum hawa nafsu tercipta, tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Tuhan pernah membangkang ataupun membantah atas perintah Tuhan. Sebab sebelum syahwat atau nafsu itu diciptakan oleh Tuhan, Tuhan hanya punya para malaikat yang hanya punya akal, sehingga tidak akan pernah ingkar, tidak akan pernah menolak apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Dalam sebuah kisah, maka saya sampaikan, kisah ini saya sendiri belum menemukan riwayat sahihnya, tetapi kita ambil pelajarannya saja. Nanti insya Allah akan tetap saya cari apakah ini betul-betul sahih dari hadis Nabi atau memang ini bersumber dari Israiliyah. Nanti insya Allah akan kita cari. Tetapi kita sampaikan dulu di sini kisah ini supaya menjadi sebuah pelajaran. Ketika Tuhan menciptakan syahwat atau nafsu, Tuhan berfirman memanggil syahwat atau nafsu tadi. Wahai nafsu, siapa kamu? Nafsu menjawab, aku adalah nafsu. Lalu Tuhan berfirman kembali kepada nafsu, wahai nafsu, siapa aku? Kemudian nafsu menjawab, engkau adalah engkau. Ini adalah jawaban nafsu ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, siapa aku? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan nafsu, tapi nafsu justru mengatakan engkau adalah engkau.
Jawaban dari syahwat atau nafsu ini ketika telah ditanya oleh Tuhan menunjukkan betapa mengerikannya makhluk satu ini. Sifat membangkangnya adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai mutlak dan jahat. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa nafsu harus diciptakan oleh Tuhan? Jawabannya adalah nafsu diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan adalah maha adil. Dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah satu arena pertarungan dan juga ujian bagi makhluk-makhluknya. Bagaimana mungkin arena ujian hanya diisi oleh satu pihak saja tanpa ada lawannya? Kalau kita analogikan, maka itu sama seperti seorang guru yang sedang membuat soal ujian untuk murid-muridnya. Di situ ada sebuah ujian, kemudian guru membuat soal, dan soal itu ada pilihan ganda A, B, C, D, E. Guru pembuat soal itu sangat tahu dari 5 jawaban hanya ada 1 yang benar dan 4 yang lainnya adalah salah. Tetapi ia tetap harus menuliskan 4 jawaban salah itu sebagai ujian. Nah, Tuhan menciptakan nafsu yang Tuhan sendiri benci terhadapnya. Tapi itu tetap Tuhan lakukan agar ujian di atas dunia ini berjalan dengan benar. Manusia-manusia dan jin-jin yang menjalani ujian diberikan 2 perangkat di dalam kepala dan hati mereka, yaitu akal dan syahwat atau nafsu, 2 perangkat yang bertolak belakang. Maka jika manusia berhasil menundukkan nafsunya dan mengikuti akalnya, maka akan lulus ujian. Sedangkan sebaliknya, jika yang kalah dengan nafsunya dan kemudian membuang akalnya, mereka gagal dalam ujian. Jadi jangan tanyakan lagi kenapa ada makhluk-makhluk yang memang dibenci oleh Tuhan tetapi tetap Tuhan ciptakan. Tentunya jawabannya adalah sangat sederhana, karena Tuhan maha mendesain segala sesuatu, maha adil. Segala sesuatu diciptakan dengan keseimbangan dan segala sesuatu dirancang dengan penuh perhitungan. Sedari awal ketika Tuhan menciptakan makhluk, bukan berarti Tuhan butuh dengan makhluknya. Tuhan tidak pernah butuh dengan makhluknya. Tanpa ada makhluk, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap Tuhan. Tidak akan ada yang berkurang dari kekuasaannya. Namun meskipun Tuhan tidak butuh dengan makhluk, tetap saja Tuhan menciptakan makhluknya, karena itu adalah kehendaknya. Meskipun semua makhluk bergantung padanya, Tuhan tidak akan pernah merasa lelah terhadap kekuasaannya, atau Tuhan juga tidak akan pernah berkurang kehebatannya. Seandainya semua makhluk itu menyembah kepada Tuhan, itu juga tidak akan menambah kekuasaan. Dan ataupun jika semua makhluk itu ingkar kepadanya, Tuhan juga tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Tuhan adalah Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Dia menciptakan yang ia kehendaki dan melakukan apapun yang ia inginkan tanpa ada satupun yang bisa menghalanginya. Itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tanpa ada makhluk, dia tetap Tuhan. Meskipun banyak makhluk, dia juga tetap Tuhan. Tuhan tidak akan pernah jadi makhluk, dan makhluk tidak akan pernah jadi Tuhan. Itu adalah kunci warasnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.